Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah raya kita pada minggu ini 8 November 2020. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi, kami mohon kesediaannya untuk menonaktifkan HP kita maupun remote kontrol kendaraan kita, supaya bunyi-bunyi yang tidak diperlukan tidak kedengaran pada pagi hari ini. Untuk itu, untuk kita memasuki ibadah raya kita berdoa pribadi lepas pribadi atau kita masuk di dalam saat teduh. Kita berdoa. Kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 sampai dengan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami pada waktu yang lalu sampai pada waktu ini. Dan karena kasih-Mu juga maka Engkau telah memberikan berita kesukaan itu untuk menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Bukalah hati kami dan berilah Roh-Mu yang kudus, agar kami mengetahui pemeliharaan dan kemurahan-Mu yang besar itu. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di dalam hati kami, agar kami terbaharui dan kami senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita muliakan Tuhan dari PKJ nomor 108 ayat 1.
Terambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 15. Kami akan membacakan untuk kita sekalian. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenallah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian bergegas-gegaslah para petinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanmu. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah menetapkan supaya dia keluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Lalu kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Sampai sedemikian dahulu buat kita pada pagi hari kita ini, yang berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1 ditambah 3.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, sepanjang tahun 2020, walaupun kita didera oleh pandemi 19, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada kita. Namun di dalam perjalanan kita tidak luput dari kesalahan kita, berbuat dosa, melukakan hati Tuhan. Namun pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk dapat datang kepadanya, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu mari kita memohon ampun kepada Tuhan. Untuk itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa pribadi lepas pribadi dalam hati kita. Kita berdoa. Doa kita. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa. Karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran. Tetapi oleh karena kasih-Mu, kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisah yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 185 ayat 1. Bapak, Ibu, saudara-saudari, petunjuk hidup baru bagi kita pada pagi hari yang indah ini terambil dari 1 Samuel 12 ayat 24 sampai dengan 25 yang berbunyi demikian. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun kerajaanmu itu. Sampai sedemikian jauh petunjuk hidup baru bagi kita. Mari kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 ditambah 4. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Menyambut kebenaran firman Tuhan, kita muliakan Tuhan dari PKJ nomor 105 ayat 1.
kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan masih menganugerahkan bagi kami kehidupan dan kesehatan hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terkhusus di saat ini, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh beribadah hanya berpusat dan berfokus hanya kepadamu saja ya Tuhan. Sejenak kami hendak ingin mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan, menghayati, serta melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat ini, tertulis di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Dengan judul perikop mengenai doa jemaat. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tuntunan tema bagi kita pada minggu saat ini ialah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Bapak, Ibu, jikalau kita bertanya, apa sesungguhnya yang menjadi peran dan tanggung jawab gereja atau tanggung jawab orang-orang Kristen di dalam politik? Tentu sebagai warga negara, kehidupan orang Kristen tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika orang Kristen memiliki hak dan tanggung jawab di dalam bergereja, orang Kristen juga pasti memiliki hak dan tanggung jawab sebagai warga berbangsa dan bernegara. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi masalah dan yang menjadi pergumulan ialah bagaimana orang-orang Kristen itu atau kita menempatkan posisi kita di dalam situasi yang demikian, di mana banyak sekali terjadi kekeliruan-kekeliruan, dan di mana juga hubungan gereja dan negara tidak terlepas terkadang dari masalah. Bahkan sudah ada sejak dahulu atau sejak lama pada saat itu. Dalam hal inilah Bapak Ibu, bagi orang Kristen sangat perlu pandangan dan pemahaman tentang politik di tengah-tengah kehidupan yang dijalani.
Dan sangat perlu kita pahami bahwa pada prinsipnya gereja dan orang-orang Kristen dalam kehadirannya haruslah menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, di berbagai aspek kehidupan ini. Orang Kristen sebagai orang percaya yang terpanggil dan telah menerima amanat dan tugas dari Yesus Kristus harus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan di segala bidang kehidupan. Dan orang Kristen harus melihat bahwa pemerintah dan politik ialah tetap di bawah anugerah Tuhan. Sehingga dapat dikatakan Bapak Ibu bahwa dunia tidak bisa menyelamatkan kita. Sekalipun juga pemerintah juga tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya Tuhan sumber satu-satunya keselamatan kita. Oleh karena Tuhan yang dapat menyelamatkan kita, jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita memiliki tanggung jawab, yaitu harus memberitakan kabar sukacita. Harus dapat menjadi pembawa berita kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah segala aspek bidang kehidupan yang ada. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, melalui kitab 1 Timotius ini, kita akan sama-sama belajar dan melihat apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen. Bapak Ibu, dalam suratnya Paulus di 1 Timotius ini, Tuhan menghendaki supaya orang Kristen melalui Timotius kepada jemaatnya pada saat itu, bahwa supaya orang-orang percaya atau orang-orang Kristen benar-benar menaikkan permohonannya hanya kepada Tuhan di dalam doa syafaat dan di dalam ucapan syukur. Sebagaimana Paulus mengingatkan Timotius, supaya Timotius mengajarkan kepada jemaat Efesus dan kepada semua orang-orang Kristen bahwa pentingnya peran warga gereja di dalam memanjatkan atau menunaikan doa syafaat dan melakukan peribadahan yang benar, yang mengingatkan Kristus adalah tebusan dan perantara kita dengan Bapa di sorga. Itu artinya kita masuk dalam hadirat Tuhan Allah dengan kesungguhan hati dan dengan ketulusan menyampaikan permohonan itu kepada Tuhan. Tentu dengan harapan Tuhan memberikan yang terbaik. Dan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan untuk semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Paulus di pasal 1 menempatkan Injil keselamatan dan rahmat Allah sebagai pusat perhatian, lalu melalui pasal 2 Paulus menasihatkan seorang muridnya Timotius dan juga gereja saat ini agar senantiasa berdoa, agar senantiasa menaikkan permohonan kepada Tuhan. Dan kita diajak untuk berdoa syafaat dan mendoakan orang lain di sekitar kita. Bapak Ibu, yang pertama yang harus didoakan ialah semua orang. Orang Kristen diajarkan untuk mendoakan, untuk saling mengasihi terhadap semua orang. Bukan hanya untuk saudara-saudara seiman saja, melainkan untuk semua orang. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kita harus mendoakan semua orang? Ada alasan yang mendasar Bapak Ibu, yaitu di ayat keempat, yaitu sebab Yesus Kristus sebagai juru selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak memandang suku, tidak memandang ras dan agama atau golongan. Jadi bukan hanya orang benar,
Tetapi Tuhan mengizinkan orang berdosa sekalipun, orang yang masih hidup dalam kegelapan juga harus mengalami dan mendapatkan keselamatan. Nah, sementara proses keselamatan itu sendiri harus dimulai dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati seseorang, yaitu melalui kekuatan doa orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu, konsep ini tentunya sangat berbeda dengan konsep ajaran Gnostik yang berkembang di jemaat atau di Efesus pada saat itu, di mana ada orang-orang yang mengajarkan, orang-orang sesat yang mengatakan bahwa hanya sekelompok kecil orang saja yang selamat, yaitu hanya orang-orang Kristen elit yang telah mencapai taraf rohani yang tinggi melalui pengetahuan yang tinggi. Itu menurut mereka, menurut ajaran Gnostik yang diselamatkan. Kedua, yang harus didoakan ialah raja-raja dan semua pembesar. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa pembesar atau raja-raja yang berkuasa pada zaman Paulus dan Timotius pada saat itu ialah orang-orang kafir. Orang-orang yang berlaku keras terhadap rakyat yang mereka pimpin. Dalam banyak hal, orang-orang Kristen dan Yahudi pada saat itu sering sekali mengalami perlakuan yang tidak adil. Sering sekali mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak pemerintah, di mana mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penganiayaan. Itulah sebabnya mereka sangat membenci, sangat ingin memusuhi para penguasa-penguasa pembesar pada saat itu. Maka mendoakan para penguasa yang berlaku kafir, yang berlaku tidak adil itu adalah sesuatu hal yang memberatkan bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, Paulus sebaliknya justru mengajarkan orang-orang Kristen selalu tabah dan harus mendoakan para penguasa walaupun mereka hidup di dalam yang dapat dikatakan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus mengemukakan dua alasan. Alasan yang pertama, karena para penguasa juga adalah orang-orang yang perlu diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan alasan yang kedua, karena mereka adalah juga alat atau hamba Allah yang bertugas untuk mengatur dan menata kehidupan warga negaranya. Mereka adalah juga hamba Allah yang dipilih dan ditempatkan Allah. Hal itu bisa kita bandingkan dalam kisah atau dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Tentu Bapak Ibu, tugas ini hanya dapat mereka lakukan dengan baik apabila mereka diperlengkapi dengan hikmat dan kebenaran dari Tuhan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang Kristen sangat perlu mendoakan pemimpin-pemimpinnya, mendoakan para pembesar-pembesar. Dan inilah merupakan peran serta tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai gereja terhadap negara. Ketika mereka hidup dalam kebenaran dan hikmat Tuhan, maka akan terciptalah kesejahteraan bersama. Akan terciptalah kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, serta hidup yang nyaman di dalam menghidupi iman kepercayaan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lebih lanjut, Paulus menjelaskan bahwa di dalam sebuah komunitas yang tenang, di dalam sebuah komunitas yang aman, maka gereja akan mendapatkan kesempatan yang baik juga untuk menunaikan tugas panggilannya, yaitu untuk mendidik warganya selalu hidup di dalam kesalehan dan kehormatan. Dan kemudian untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang lain.
Maka demikian keselamatan yang ditawarkan, keselamatan yang disampaikan Allah dapat didengar dan dapat diterima oleh semua orang. Kristus yang adalah pengantara, kurban tebusan demi perdamaian antara Allah dengan umat manusia, kiranya menjadi teladan dan jiwa orang percaya dalam menjalani tanggung jawab iman di dalam kehidupan ini, termasuk tanggung jawab iman di dalam hal politik. Dan hendaklah juga orang-orang Kristen senantiasa mampu menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan di dalam pekerjaannya dan di dalam tugas dan amanatnya, yaitu senantiasa memberitakan, membawa kabar baik, yaitu Injil di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini, firman yang telah kami dengar ini ya Tuhan, boleh bertumbuh, berbuah dan berakar dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan melalui firman-Mu, untuk hanya menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah melalui iman percaya kami semakin diteguhkan untuk tetap datang kepadamu ya Tuhan, untuk tetap melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini, terkhusus yang beribadah di rumah. Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, serta di dalam menjalani hari-harinya ya Tuhan, Tuhan yang memelihara dan menyertai mereka. Apapun yang mereka lakukan, semuanya kami serahkan hanya kepadamu ya Tuhan, agar mereka tetap dijaga dan terjaga oleh kuasa Roh Kudus melalui Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan yang memberkati, menyembuhkan segala penyakit mereka ya Tuhan, melalui tangan para medis dan melalui obat-obat yang mereka konsumsi. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang dapat menolong, yang dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Bapa dalam surga, banyak doa permohonan kami yang ingin kami sampaikan. Tetapi kami percaya Tuhan yang mengetahui dan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di atas segalanya kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kami, agar kami lebih layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk mengaminkannya, sekaligus mempersiapkan hati dan pikiran kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat 6. Firman Tuhan yang mengantarkan kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang berbunyi demikian.
Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaanmu di tengah gerejamu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan rohmu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang kami kasihi, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih damai sejahtera.